untuk bincang Shopee perdana, gue kedatangan 2 orang. Spesial banget orang. Udah ngomong. Ya gak apa-apa. 2 orang spesial, bener. 2 orang ini membekas banget di kehidupan gue. Kalau boleh jujur nih, gengs di luar sana. 2 orang yang punya komitmen yang kuat banget terhadap apa yang mereka pilih. Kita langsung kenalin aja kali ya. Yang pertama ada Om Leo. Gak bunyi ya kalau tangan kayak gini. Tapi kelihatan ya. Yang kedua ada Sarah Desita. Kasih bunyi ya, kasih efek nanti. Efek apa ya? Hah? Efek tepuk tangan. Rumah kaca aja. Aduh. Om, lu kan sekarang lagi trennya karaoke. Gitu kan ya. Apa sih yang pertama kali tadi gue udah bilang juga kalau lu di awal-awal karir berkaraoke lo, quote unquote ya, berkaraoke lo itu 5 tahun lalu, lo mungkin masih nggak banyak orang yang berkaraoke, sekarang tiba-tiba jadi happening. Apa sih yang lo bikin sampai lo yakin kayak, oh ini emang ini nih gitu? Gak pernah, itu sih satu hal yang bikin persoalan utama dari komitmen. Kalau gue pikir menjalani sesuatu yang lo suka tanpa harus ada target atau misalnya pandangan ke depan bahwa yang lo lakukan ini bakal menjadi sesuatu yang besar dan segala macam. Dia itu kemudian nganggep bahwa itu bukan sesuatu yang bakal jadi jalan hidup gue menjadi seorang pemandu karaoke dan segala macam. Ya udah cuma ngejalanin itu aja lah. Saat itu momentum yang paling kecil yang bisa gue lakukan, udah pengen menghibur orang dan segala macam. Impactnya ya ketika misalnya tiba-tiba, gue nggak tahu, mungkin Sarah Desita juga bisa menceritain sih kondisi dunia hiburan di era 5 tahun yang lalu mungkin. Kayak semua benda tuh udah ada di klub. DJ udah terus-terusan, live band juga terus-terusan. Itu misalnya kayak gitu lah, semua udah ada gitu, semua udah ada. Sampai tiba-tiba ngapain ya? Mereka pada berpikir bikin pola baru seperti apa ya untuk menghibur orang. Ya akhirnya karaoke jadi satu pilihan. Dan itu tiba-tiba juga saat itu ya 6 tahun yang lalu lah ya. Semua orang pada mencoba mengadaptasi benda ini menjadi sebuah main hiburan lah, hiburan yang paling ditunggu gitu misalnya di klub atau dimanapun. Ya awalnya sih di situ, sehingga kemudian berpindah ke yang lebih luas atau misalnya ke panggung atau stage dan segala macam. Itu cuma impact dari apa yang udah terjadi di era itu ketika orang-orang butuh hiburan yang berbeda. Nah kalau lu Sar, tanpa mengecilkan penyelenggara event yang lain, maksud gua kayak Berlian atau Java Musikindo gitu, dulu terkenal banget, sekarang kayak mati segan hidup tak mau gitu gak sih? Masa sih? Apa coba konser terakhir Masih mereka? ada lah. Masih ada. Soalnya kan si Adrian, II kan sekarang ada IO kan? Iya. Which is bikin kayak Sondrenalin, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya mereka sibuk dengan pilihan ini masing-masing. Berlian pun event-event lokalnya fokusnya kan lagi di situ. Dan emang gue ke beberapa eventnya Berlian juga kayak masih very well executed banget gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat tren banyak kayak promotor juga sekarang atau yang dulu juga masih ada dengan jalannya mereka masing-masing sih justru lebih beragam ya. Gue sih justru lebih senang dengan dinamikanya sekarang gitu, karena lebih berwarna menurut gue ya. Kalau lu yang paling gokil menurut gue nih Om Le belakangan adalah komitmen lu menjadi personil Smash. Sumpah gue mau bahas, gue tuh bangga banget men. Itu tuh, no that's very awesome. Bentar. Gue tahu lu dulu nyanyiin lagu itu waktu lagi siaran sore-sore. Pernah. You know me so well. Iya, dengan sarkastik lah. Sarkastik. Gue diceng-cengin terus semua gitu. Tapi ya satu hal yang mungkin orang lupa gitu ya sama bahwa gue nggak pernah sedikit pun berpikir bahwa sesuatu yang norak itu adalah jelek. Norak ya, bukan jelek bagus ya. Oke. Jadi dari sisi norak pun masih tetap bisa dikerenkan gitu. Karena gue berteman baik dengan Bisma ya. Kita inget banget Bisma sering banget datang. Dibawa dia juga nih Bisma, dibawa juga ke. Lo tau nama kepanjangannya Bisma? Bismalam. Ya itu sih di kepala gue. Di kepala lu itu. Gak lucu. Bisma Irman Rohim. Itu gue inget banget. Dan wah di CS lah pokoknya sama Bisma sering banget ketemu di venue segala macam. Dan setelah gue tahu personilnya Smash, lu pasti nggak nyangka bahwa mereka ternyata sangat baik, humble, orangnya oke, seru, ngomongin bisnis, ngomongin bercandaan, main TikTok segala macam. Dan emang nggak jauh, mereka tuh nggak jauh dari kita sebenarnya. Ada aja, ya cuma mereka di set sebagai sebuah boy band yang segala macam. Kalau foto sama penggemar nggak sungkan dan segala macam lah, orangnya baik-baik kok.
Dan itu yang bikin gue anjir seru juga ya bikin satu project. Dan gue bayang misalnya kalau gue harus kolaborasi sama Bara Suara atau Hindi atau Fish ya mungkin biasa banget. Sama Danila gitu. Ya temen juga kenal juga sering ketemu. Tapi kalau sama Smash kan belum pernah. Maksudnya Gila gua sih jauh ya. Itu sih yang gue pikirin cuma itu doang saat itu. Tapi gokil sih. Dan gak ngapa-ngapain di Smash. Kelihatan sih. Suara pun gak ada, diedit sama Nino. Ini masukin suara, enggak dimati. Brengsek banget. Gue udah ngisi vokal. Cuma di foto jadi. Enggak. Cuma di driver. Nyupirin istilahnya. Nyupirin. Ya kalau gak ada Smash gak bakal manggung dia. Karena yang nyupir gue gitu. Kalau gue belokin aja gak nyampe mereka di stage. Kalau lo Sar, ini menurut gue pengalaman Om Leo dengan berkolaborasi sama Smash. Uniknya tuh 1 sampai 10 tuh 11 lah ya. Lu nih pengalaman lu bikin konser gitu yang lu anjir nih gue gak lupa. Waduh sih. sering lebih parah. Dia ngajak band yang dia gak suka aja lebih sering lagi. Kok lo tahu sih? Iya kan misalnya kayak ini gue gak suka nih, tapi gue ajak deh biarin deh. Sebenarnya kalau misalnya semuanya ngikutin selera gue sih mungkin festival-festival yang kita bikin atau event-event yang dibikin mungkin nggak apa ya secara tiket sales nggak baik. Karena kan ada ya itu dia tadi kan idealisme yang mungkin secara selera bukan sesuatu yang disukai secara massa gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang mungkin buat gue bukannya jelek, cuman bukan selera gue gitu. Lo dulu nggak punya tato, sekarang lu karena menurut gue tato Ya, tuh dulu komitmen juga. lo. Itu for life man. Lo akan ada di sana terus kan? Enggak, apa sebenarnya kalau karena tato pertama gue kan sebenarnya yang di belakang gambarnya si Gambar Nino. kangkung yang 2 ikat. 3.000. Pretzel. 3.000. Gambarnya Nino itu. Iya benar. Gambarnya Nino itu juga karena kayak sebenarnya gue tuh nggak pernah punya tato yang gue pengen banget. Jadi sebenarnya tatonya tuh lebih kayak ke oh nih teman gue gambarin, yaudah deh. Pokoknya ceritanya tuh selalu berhubungan sama teman-teman gue lah gitu. Sampai pada akhirnya apa sih hal yang gue banget gitu, yang mana memang ada dark days di mana lagu-lagu Radiohead yang sedih-sedih tuh sangat relevan lah sama hari-hari gue gitu. Ya udah akhirnya emang gue selalu pengen punya tato Radiohead dari dulu mungkin ya, maksudnya kayak liriknya. Cuman waktu itu secara layout kayaknya jangan lirik doang terus logonya Radiohead, dan dulu ini sebenarnya sebelum gue tutup ya liriknya. Cuman liriknya tuh lumayan agak depresif gitu kan. Iya. Akhirnya 2 tahun yang lalu baru gue tutup. Baru gue kayaknya kalau misalkan gue menjadikan si lirik-lirik sedih ini mantra hidup gue malah jadi makin sedih. Jadi akhirnya gue ganti filosofi yang lain gitu. Gokil. Keren ya. Kayak Kalau gitu. lo orang udah banyak yang tahu cerita lo soal tato Purol. Tapi kan itu lo bilang waktu itu adalah ini barang-barang yang gua pakai, yang gua selalu suka, yang gua nggak akan pernah ganti. Teh botol, Purol, coffee mix nih udah disajikan nih sekarang, coffee mix, minyak tawon. Ya itu ada beberapa yang belum gue tato. Nah itu pertanyaan gue, kapan lu mau tato? Teh botol ada. Teh botol. Udah gue desain, gue udah punya desain teh botol lem uhu gitu-gitu. Alasan pertama gue dulu biar nggak dimarahin nyokap aja. Nyokap gue kan anti tato banget, tapi gue pengen banget ditato gitu. Terus? Ya udah gue tato gambar Purol karena nyokap gue pasti inget dia yang ngolesin gue Purol setiap hari gitu. Jadi gitu. Nih, misalnya gitu kan yang dulu kan waktu abis mandi gue selalu diolesin Purol. Sampai detik ini sekarang gue. Sama nyokap lo? Enggak. Nyokap gue mau manggung ngeliatin Purolin dulu. Gila di samping manggung ketek gue digigit sama nyokap. Kayak dimantrain bukan sayang gitu kayak Persugihan. Iya kayak sugi-sugi. Ya kayak pas gue kasih lihat ke nyokap gitu, Purol yang pertama, yang minyak tawon yang kedua, selisihnya cuma 1 bulan kalau nggak salah si Purol sama minyak tawon. Nah itu pas gue kasih lihat, ngapain kamu ditato-tato? Coba lihat. Oh iya. Ya udah, nggak jadi dimarahin. Malah jadi nggak apa-apa. Iya dia kan malah, ya ampun. Lo kasih tahu alasannya. Mama Enggak, ini tapi karena nyokap tahu karena nyokap kalau gue sakit apapun selalu dikasih minyak tawon sama dia. Sampai kalau misalnya gue batuk, yang batuk parah banget waktu gue kecil, disuapin minyak tawon pakai sendok. Iya emang bisa diminum. Bisa diminum. Minyak kan? tawon bisa diminum. Oh, ya? Iya, Iya. itu botol putih itu diminum. Kalau Purol udah pasti. Minum ini juga bisa. Diminum juga? Minum juga bisa Iya, Purol. Purol. Nyabu jadinya kan. Gila. Dijadiin kok sama orang-orang. Ya udahlah, pokoknya seperti itulah. Komit. Tapi gue sangat menyayangi 2 benda ini dan selalu ada di mana-mana. Lu bawa?
Selalu. Tunjukin dong ke kamera. Tunjukin ke kamera. Ini minyak tawon gue dalam bentuk Listerine. Kagak. Ini minyak tawon isinya. Gue ganti di botol. Kenapa lu taruh di botol Listerine? Kuat, ini botol paling kuat. Karena pecah kan. Gampang pecah. Jadi gue Kalau masukin plastik ke kuat. plastik. Oke. Terus lo bawa apa lagi? Purol. Tapi Purol yang sekarang gue nggak suka sih desainnya. Iya lebih kayak futuristik gitu ya, Jadi nggak gede. edgy lagi kan? Ya, tadinya kan gede kan botolnya? Kaleng. Iya gede Tadinya gitu kan? kaleng. Iya. Tadinya kaleng. Yang kuning kan? Yang ada orange gitu. Ini apapun kayaknya. Buat ngocok-ngocok burung juga bisa. Licin Panas gak sih? Panas kan? Ya anggap aja kayak fenomena. Gue pernah tapi di kelamin gue dipakein itu. Gue pernah kesengat ubur-ubur waktu kecil. Jadi gede banget.